Teks hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Pada umumnya, hikayat mengisahkan tentang kehidupan dari kaum bangsawan, keluarga istana, atau orang-orang yang memiliki kehebatan tertentu. Hikayat biasanya mengandung nilai-nilai moral dan sering kali disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri-ciri hikayat. Hikayat menggunakan bahasa Melayu lama. Istana sentris, ceritanya berlantarkan istana. Prologis, ceritanya tidak masuk akal atau bersifat khayalan. Statis, bersifat kaku dan tetap. Anonim, pengarang hikayat tidak jelas. Kata arkais, yaitu kata-kata yang jarang digunakan. Unsur intrinsik, yaitu ada tema, latar, alur, amanat, tokoh, watak atau penokohan, sudut pandang, gaya bahasa. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri dari biografi pengarang, lingkungan budaya, lingkungan sosial, keadaan zaman, dan nilai kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. 1. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. 2. Nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. 3. Nilai moral. Nilai moral adalah suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. 4. Nilai sosial. Nilai sosial berkaitan erat antara hubungan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Struktur hikayat. 1. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional. 2. Orientasi. Orientasi adalah salah satu bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek mulai dari aspek waktu, tempat, dan suasana. 3. Komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang mengaitkan antara sebab dan akibat. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah bagian struktur dalam hikayat yang menjelaskan tentang penyesalan atau jalan keluar dari suatu masalah. 5. Resolusi. Resolusi adalah bagian yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sudah diciptakan oleh penulis dalam hikayat. 6. Koda. Koda adalah bagian akhir cerita di mana berisi pesan atau amanat bagi pembaca. Kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, menggunakan kata arkais, menggunakan konjungsi temporal, dan menggunakan majas. Majas terbagi menjadi 3, yaitu majas simile, majas antonomasia, dan majas hiperbola. Majas simile adalah majas pertautan yang membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Majas antonomasia adalah majas yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama aslinya, tetapi dari sifat yang melekat pada seseorang atau benda tersebut. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan berlebihan dan terkesan tidak masuk akal. Contoh teks hikayat yang berjudul Hang Tuah. Hang Tuah dikenal sebagai seorang ksatria hebat. Ketika berumur 10 tahun, Hang Tuah dan 4 sahabatnya berlayar ke Laut Cina. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh gerombolan lanun, tapi mereka dapat melawannya. Kegigihan dan kehebatan para ksatria tersebut menjadikan mereka sebagai tuan bendara karena menyelamatkan dari serangan pengamuk. Berita tentang ksatria sampai pada telinga raja, hingga mereka diundang ke kerajaan. Baginda raja mengangkat mereka sebagai seorang anak angkat. Beberapa tahun kemudian, Baginda raja berhasil mencari pusat kerajaan yang baru. Baginda raja ingin meminang Raden Galuh Mas Ayu, yang merupakan putri tunggal Seri Betara Majapahit. Sehari sebelum pernikahan, terjadi kegaduhan yang disebabkan oleh Taming Sari. Namun, Hang Tuah berhasil menghalangi dengan menukar keris taming. Keberhasilan tersebut menjadikan Hang Tuah sebagai seorang laksamana dan mendapatkan hadiah berupa keris taming. Bertahun-tahun, Hang Tuah menjadi kepercayaan raja dan pasti sangat disayang oleh raja, hingga membuat yang lain merasa iri. Suatu hari, Hang Tuah difitnah telah berperilaku tidak sopan kepada dayang istana. Sebagai hukuman, Hang Tuah pergi meninggalkan istana dan menjadi anak angkat Tuan Bija
Sura di Indrapura. Selang beberapa lama, Hang Tuah ditarik kembali oleh Baginda Raja. Fitnah kedua muncul dan membuat Baginda Raja sangat marah, hingga menyuruh Hang Tuah untuk dibunuh. Berkat Tuan Bendahara, Hang Tuah diminta mengungsi ke Hulu Melaka. Posisi Hang Tuah digantikan oleh Hang Jebat, seorang pemabuk berat. Raja tidak tahan dengan perilaku Hang Jebat dan meminta Hang Tuah untuk mengalahkan Hang Jebat. Pertarungan dua sahabat tidak bisa dihindarkan, hingga akhirnya Hang Jebat meninggal di pangkuan Hang Tuah. Kemudian Hang Tuah menjabat sebagai Laksamana. Pada suatu kejadian, saat sang Baginda dan istri belayar, tiba-tiba mahkota raja jatuh. Hang Tuah telah mencoba berkali-kali tapi gagal. Akibat serangan dari buaya putih, mahkota dan keris Taming Sari hilang hingga membuat sang Baginda dan Hang Tuah menjadi sakit-sakitan. Walau masih sakit, Hang Tuah tetap melaksanakan perintah Baginda Raja untuk memimpin perang antara Pertigis, tidak ada kala dan miskin.